Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jendela Info Jurnal Bekas PD dengan tajuk Bapeda Litbang titik 2 Musyawarah Penggalangan atau Musyawarah Pengkondisian. Nah, ini menarik untuk kita berbincangkan, tapi sekali lagi Bekas PD memberikan rekomendasi karena tanda-tandanya pemerintah saya udah mental puasa bandar sehingga PKSPD hanya akan memberikan catatan-catatan yang perlu distabilo atau perlu digarisbawahi. Bapak Dalitbang telah menyelenggarakan musrenbang yang dia mengklaim sebagai musrenbang musyawarah pembangunan yang digelar pada tanggal 5 Mei 2025 di ruangan Bapeda. Nah, jadwalnya bahwa musrenbang akan dimulai pukul 9, tetapi ternyata molor hampir 2 jam. Nah, inilah yang kemudian menjadi problem apakah sales atau tidak. PKSPD atau saya memberikan 10 catatan penting. Pertama adalah persoalan jam karet, kedua persoalan kampanye dan ketiga persoalan misi 1-5, kemudian 4 ada target pertumbuhan ekonomi yang dibilang 5%, kemudian Gini rasio dikatakan 0,39%, kemudian PT BWI harus profit kurang lebih 10 miliar, tolong dikoreksi kolom komentar kalau saya salah dengar, karena yang terdengar adalah 10 miliar dari Bupati. Kemudian bagaimana gambaran dicatat titik. Kemudian 8, penandatangan RPJMD yang agak janggal selama kemudian tata kelola pemerintahan, dan itu akan kita bahas. 9 adalah semua yang hadir atau dalam partisipasi musibah yang dianggap itu partisipasi publik nyaris adalah tulisan proposal atau keluarnya sendiri yang kemudian meminta bagaimana APBD kendaraan itu bisa turun mengalir. 10 adalah fase soal regulasi. Saya ingin mulai dari catatan yang ke-10. Bapak Dalitbang mengatakan bahwa musrenbang ini telah memenuhi peraturan perundang-undangan karena telah mengundang partisipasi publik. Nah, kenapa kemudian saya harus mengatakan bahwa regulasi? Karena kelompok yang tidak adalah orang-orang kecil yang dalam tanda kutip adalah kelompok daripada pendukung UPI. Tidak ada kelompok yang kemudian yang nyaris di luar pendukung, kecuali atas nama kampus yang pada dasarnya kampus juga merupakan pendukung kebijakan pemerintah UPI yang selalu dianggap benar dan tanpa koreksi. Nah, kemudian kenapa menjadi kamuflase? Mestinya RPJMD itu jadi apostilik, ternyata menjelang acara itu gelar. Tapi kalau saya gelar, kemudian panitia mengatakan bahwa draft RPJMD bisa diakses melalui pakai barcode yang kemudian diberikan kepada publik. Persoalannya, titik yang hadir adalah apakah kemudian sempat membaca draft RPJMD manualnya adalah 300 halaman lebih. Karena tidak mungkin, dan saya perhatikan bahwa ketika suasana berlangsung hampir tidak ada orang yang membaca, kalau membaca ada poin-poin tertentu. Karena apa? RPJ jika kemudian ingin menginginkan partisipasi publik, mestinya bisa diakses melalui website Bapeda, ada Diskominfo, ada kepada DPR, sudah kemudian publik bisa pasti apa yang diinginkan peraturan perundang-undangan atau apa yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan soal partisipasi publik untuk kebijakan khusus yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Dan ini tidak dilakukan oleh Bapeda, sehingga plus minus bahwa aplikasi regulasi hanya titik bahwa Bapeda telah menggelar musrenbang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Boleh saja klaimnya, tapi faktanya lagi-lagi bahwa RPJMD manual hukum bisa diakses 30 menit dan tebal 30 halaman. Bagaimana mungkin semua orang yang hadir itu bisa membaca dengan baik?
Dan bagaimana mungkin ketika kecerdasan kita atau otak kita hanya jauh di bawah Einstein, dan kita hanya setara dengan seni fase, dan itulah yang kemudian menjadi problem. Nah, kemudian jam karet. Seharusnya jam 9, kemudian nyaris molor 2 jam, sekitar jam 12-an baru digelar. Dia menunjukkan ketidakseriusan dan menunjukkan bahwa musrenbang sebenarnya hanya forum pengkondisian, hanya forum untuk mengelabui peraturan perundang-undangan, sehingga kemudian juga tidak ada manfaatnya karena usulan-usulan tidak akan masuk pada musrenbang. Dan apalagi usulan-usulannya semua adalah proposal bagaimana APBD untuk mengakomodir kepentingan-kepentingannya. Ketiga yang agak aneh persoalan akuntabel. Kata transparansi kemudian tidak ada dalam visi-misi, tidak ada dalam misi 1 sampai 5. Visi-misi 1 sampai 5 semuanya adalah proposal, semua kemudian tidak mencerminkan transparansi. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita kemudian mau mengatakan akuntabel tidak transparansi penggunaannya? Pada akuntabel mulai dari merasa angka-angka atau kebijakan dalam perangkat atau kebijakan teknokratis itu apakah kemudian akuntabel atau tidak, apakah kita harus adanya transparansi. Transparansi dan akuntabel adalah dua kata kembar yang tidak bisa dipisahkan, yang satunya tidak bisa didadakan. Ketika kemudian transparansi ditiadakan, maka akuntabilitas atau akuntabel omong kosong bisa diukur atau akan terukur. Nah, yang ketiga, yang keempat, misi 1 sampai 5 semuanya bicara skala prioritas. Pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin semua berskala prioritas? Bagaimana kemudian dengan kemampuan keuangan atau APBD? Lalu kemudian kita tidak mendapati kebijakan strategisnya apa dan skala prioritas. Apakah kemudian karena Bapeda dan Licin mengatakan kebijakan strategisnya, kemudian semuanya yang dimasukkan skala prioritas, maka ini adalah pendekatan yang sangat naif dan ini tidak mungkin dilakukan oleh APBD ketika semuanya kemudian skala prioritas. Mestinya kebijakan-kebijakan strategis itu seperti apa? Skala prioritasnya akan menunjukkan nilainya bahwa poinnya adalah ABC yang kemudian menjadi target. Apakah per tahunnya kemudian bisa tercapai? Apakah kemudian dalam waktu 5 tahun kemudian visi misinya bisa tercapai? Nah, ini tidak bisa dijelaskan oleh Bapeda Litbang yang waktu itu setelah Bupati kemudian selesai memberi pengarahan, seluruh peserta yang hadir dari SKPD bubar, kemudian Bapeda dengan bahasa-bahasanya untuk membuka diskusi publik di akhir, tinggal 4 atau 5 orang, sekretaris Bapeda, kemudian Kadit Ekonomi, dan kemudian adalah yang dua saya lupa dari jabatannya apa. Nah, inilah yang kemudian menjadi basa-basi. Lalu ketika kebijakan strategisnya ada, strategi turunannya ada, skala prioritas APBD itu bisa kemudian dibaca publik. Lalu apa strategi ini? Nah, ini pun lagi-lagi tidak bisa dijelaskan oleh Bapeda yang menggelar atau yang mengadakan diskusi itu. Nah, berikutnya adalah Bupati dengan ambisinya atau imajinasinya target pertumbuhan ekonomi 5%. Sebenarnya tidak masalah apakah target pertumbuhan ekonominya 5% atau 10%. Tetapi argumentasi atau bentuknya apa, atau kemudian apa alasan untuk bisa mencapai 5% atau 10%. Nah, lagi-lagi Bapeda tidak bisa memberikan penjelasan kepada publik yang hadir ketika itu kemudian dimasalahkan atau dipertanyakan. Sehingga kemudian saya mengatakan pada kawan sebelah bahwa Bupati sedang membuat novel atau cerita pendek, sehingga kemudian ide-ide liar atau ambisi-ambisi liar atau kemudian imaji-imaji liar itu dia omongkan tanpa kemudian bisa menapak begini. Ini harusnya Bapeda yang kemudian bisa menjelaskan bahwa target 5%, lalu argumentasi variabelnya apa yang membuat bisa pertumbuhan ekonomi 5%. Tetapi
ternyata kemudian tidak bisa dijelaskan oleh Bapeda. Hal yang paling kemudian mengagetkan adalah soal Gini rasio. Dia mengatakan bahwa Indramayu 0,9%. Tetapi ketika kemudian kita minta perangkaannya untuk menghasilkan 35%, itu hanya dijawab bahwa itu data BPS. Dan orang BPS-nya hadir di dalam Newsenta. Nah, ketika saya tanya kepada orang BPS, saya tidak meragukan BPS karena BPS adalah orang-orang yang pintar dan metodologinya yang dipakai oleh BPS memang benar, sokat dan valid. Tetapi itu datanya kadang-kadang itu yang menjadi kemudian BPS menjadi keliru sehingga tidak bisa jadi kebijakan. Nah, ternyata pengakuan orang BPS mengatakan untuk beberapa poin bahwa data diakses dari leading sektor pemerintah daerah dan atau dari desa. Jadi BPS tidak melakukan survei secara real atau secara benar atau secara fakta sehingga kemudian bisa saja menjadi angkanya debatable, kemudian bisa saja kemudian angkanya menjadi tidak dipercaya atau kevalidannya atau rasionalitasnya rendah. Nah, itu yang kemudian juga tidak bisa dijelaskan oleh Bapeda yang memulai diskusi diskusi masa basi itu. Nah, kemudian soal PTDW yang mengatakan bahwa Bupati menargetkan 10 miliar keuntungan per tahun. Sebenarnya juga lagi-lagi itu boleh sebagai imajinasi dia, tetapi apa yang mendukung argumentasi untuk bisa menghasilkan 10 miliar itu yang penting. Nah, lagi-lagi kemudian Bupati Semarang tidak memberikan penjelasan yang cukup, kemudian Bapeda juga sama tidak bisa memberikan penjelasan yang cukup atas variabel apa bisa mencapai net profit 10% itu. Nah, inilah persoalannya. Makanya mengagetkan tadi bahwa ini malah 30%. Seperti yang pernah kita bahas pada video sebelumnya, kita membahas soal PT BWI penelitian hasil seleksi. Nah, kemudian juga ketika skala prioritas semua yang misi 1 sampai dengan misi 5, semua skala prioritas. Ketika kita tanyakan bagaimana gambaran di dalam APBD-nya, terutama kebijakan publiknya yang bisa dicerminkan di dalam APBD sehingga publik bisa melakukan analisa, sehingga publik bisa berasumsi, sehingga publik kemudian bisa paham. Nah, bagaimana kemudian juga postur APBD-nya dan bagaimana belanja publiknya, apakah kemudian masih di bawah 20%, ataukah kemudian di atas 50%, dan semua itu tidak bisa dijelaskan atau tidak bisa diberikan penjelasan oleh Bapeda. Nah, ada apa? Kita perlu menanyakan postur APBD dan kegiatan umum yang tercermin di APBD karena ini semua isi-isinya adalah proposal. Kemudian APBD akan morat-marit dan akan menjadi masalah pertimbangan dan akan menjadi masalah beres bersama hanya kepada umum kosong atau retorika atau ayat slogan. Nah, persoalan lain adalah penandatangan RPJMD. Ini juga mengejutkan kita semua. Dari rezim ke rezim, katanya tidak pernah bisa terlihat bahwa ada penandatanganan RPJMD. Saya tidak tahu apakah itu bentuknya agreement, apakah bentuknya kesepakatan, atau apakah prinsipnya lain. Tetapi disebut masing-masing dari pimpinan daerah, Kejaksaan Negeri, kemudian Polres, kemudian juga Kodim, Dandim, dan sisanya adalah ternyata adalah dari relawan revolusi Pusat, kemudian juga ada kalau tidak salah adalah mantan perempuan atau wanita pekerja migran dan itu sudah terlibat. Saya tidak tahu dan heran kenapa itu harus ikut menandatangani. Apakah mereka mengerti? Karena lagi-lagi tadi strata PMP baru bisa diakses melalui barcode di-download pada 39 negara sebelah. Dan itu tidak mungkin bisa dipahami. Bahkan dikasih waktu 1 bulan sebelum itu bisa dipahami oleh semua pihak. Nah, yang menarik kemudian adalah kelompok atau nyaris semua orang yang ada di ruangan masing-masing mengizinkan proposalnya. Bagaimana misalnya komunitas atau NGO-nya kemudian diperhatikan oleh bupati, oleh kebijakan pemerintah daerah diperhatikan oleh
APBD. Saya ambil salah satu contoh yang kemudian ini paling mengerikan. Ada ketua lansia, di mana lansia yang mereka pilih sebenarnya adalah lansia mantan pejabat atau hanya lansia pensiunan yang mereka sebenarnya tidak mampu berdampak karena dia masih memilih pensiunan. Lalu minta perhatian APBD, minta perhatian anggaran untuk organisasinya. Padahal lansia yang harus diurusi lebih fokus adalah bagaimana kemudian lansia dari tukang beca dan juga tadi termasuk juga tukang moyos, kemudian juga tukang kebun yang kerja apa namanya sewa lahan dia tidak sewa lagi dan dia tidak bisa lagi kerja di lapangan kerja lagi dan tidak sudah sangat menguntungkan atau dalam penderitaan karena misalnya sudah punya anak atau karena anaknya secara ekonomi tidak mampu. Nah ini sebenarnya di luar mereka, tetapi yang dia urus adalah para pensiunan dari pegawai negeri sipil yang masih punya backup soal pensiunan. Nah, lagi-lagi contoh minta perhatian APBD terhadap anggarannya, dalamnya operasional komunitas lansia, termasuk juga ada usulan juga bahwa forum komunikasi beragama yang melakukan proposal bahwa dia program atau forum program dan bisa sehingga kemudian harus dapat perhatian anggaran dari APBD. Nah, jika semua isi terjadi, apa yang kemudian APBD bisa lakukan? Makanya APBD akan menjadi morat marit. Nah, yang menarik lagi, dan ini membuat kita terperangah atau kita kaget, tetapi kita tidak terlampau dulu untuk memahami pimpinan dewan. Kalau tidak salah saya dengar disebut Amrodi, kemudian membawa segepok proposal soal usulan-usulannya kepada Muslimah. Padahal usulan itu harus dibahas di DPR karena itu merupakan implementasi dari APBD. Justru atau rencana jangka pendek adalah membicarakan soal bagaimana secara teoritis atau bagaimana RPJMD itu apakah sudah memenuhi standar demokratik atau belum? Apakah kemudian mempunyai kebijakan khusus yang ada tidak? Apakah skala sosialisasi seperti apa? Nah, ternyata itu diabaikan. Kalau orang rame-rame menentukan proposal dan baiknya sendiri dan ini menjadi bahaya. Padahal dalam musibah yang harus dikoreksi, apakah sasarannya kemudian akuntabel, apakah sasarannya realistik, apakah kemudian program-program atau menerjemahkan misi-misi ke dalam misal itu RPJMD itu nasional atau tidak. Yang memang sulit untuk menyusun RPJMD yang rasional, realistik dan dapat begini karena definisinya juga tidak dapat disini. Inilah program pemerintahan tata kelola mungkin saya, tapi bagaimanapun juga klaim mungkin saya tentu punya argumen sendiri bahwa ini bisa berjalan dengan baik dan dia bisa bergerak di dalam disiplin secara rasional, secara logika dan akal sehat. Maka RPJMD ini akan berubah di atas berberes drama juga akan berubah di atas tetapi baiklah kita menuju sejarah dan waktu dalam bicara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.